Penipuan freelance online adalah tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang menipu pekerjaan lepas atau freelancer dengan berbagai cara, seperti menawarkan pekerjaan palsu, tidak membayar setelah pekerjaan selesai, atau bahkan sampai ke mencuri informasi atau data pribadi serta keuangan. Jenis-jenis penipuan freelance online yang seringkali kita temui di sekitar kita, mungkin ada modus pekerjaan palsu di mana pelaku memberikan iming-iming reward yang besar kepada calon korban, dan ketika korban sudah menyelesaikan tugasnya, pelaku ini kabur dan tidak bertanggung jawab. Lalu ada juga modus pembayaran palsu, di mana ini juga hampir sama dengan poin yang saya sampaikan pertama tadi, di mana ketika pelaku sudah meminta atau menguasai calon korban, maka pelaku akan pergi tanpa tanggung jawab. Sedangkan ada juga modus phishing, di mana penipu ini meminta data-data pribadi kita, termasuk mungkin PIN ATM dan lain sebagainya, yang dengan alasan verifikasi. Dan itu perlu hati-hati, karena ketika kita sudah memasukkan data pribadi kita, maka banyak hal yang bisa terjadi tanpa kita ketahui. Lalu ada juga skema perekrutan. Nah, di sini penipu meminta uang muka untuk mendapatkan pekerjaan atau akses ke proyek tertentu. Jadi pelaku ini meminta uang muka kepada incarannya, kepada calon korban, dan ketika calon korban terperdaya mentransfer uang kepada pelaku, maka pelaku akan menghilang juga. Jadi mungkin itu jenis-jenis yang sering terjadi di sekitar kita, dan mungkin masih ada jenis-jenis penipuan yang lain, modus yang lain, yang intinya kita perlu hati-hati dengan modus-modus seperti ini jika kita tidak tahu latar belakang si pemberi informasi ini sendiri. Ada beberapa tanda yang menandai bahwa suatu pekerjaan freelance itu palsu. Yang pertama, apabila deskripsi pekerjaan yang diberikan itu terlalu umum atau tidak jelas. Jadi mungkin informasinya terlalu sederhana, seperti misal dibutuhkan content creator akan digaji sangat banyak. Jadi cuman gitu doang, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada tawaran gaji yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang sederhana. Misalkan ada iklan pekerjaan freelance online yang akan memberikan gaji sebesar 2 juta hanya untuk kita memfollow atau like postingan tertentu. Itu kan sangat tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga itu ada ada permintaan untuk memberikan info pribadi atau keuangan di awal. Jadi apabila suatu pekerjaan freelance online menyuruh kita untuk transfer ataupun membayar di awal dengan embel-embel biaya pendaftaran, namun harganya sangat mahal atau mungkin lebih dari 100.000, tapi tidak disertai dengan keterangan yang jelas, maka itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa freelance tersebut palsu. Karena kalaupun ada biaya pendaftaran, pasti akan ada kontraknya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ada klien enggan memberikan detail kontak atau informasi perusahaan. Jadi misalkan kita mendapatkan penawaran pekerjaan freelance, namun ketika kita meminta info atau data dari perusahaan, kita tidak akan dikasih, atau mungkin mereka hanya
muter-muter saja tapi tidak memberikan informasi yang jelas. Seperti contohnya tidak ada alamat yang pasti untuk perusahaan tersebut, atau mungkin tidak ada kepastian tentang orang yang menawarkan pekerjaan tersebut. Jadi kita tidak bisa menemukan dia di mana-mana. Jadi pakai identitas palsu. Langkah-langkah atau tips supaya kita terhindar dari modus penipuan freelance ini, mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita mengabaikan penawarannya, dimana mungkin ketika kita merasa tidak pernah mendaftarkan diri kita untuk bekerja di bidang manapun, lalu ada pesan masuk, kita tidak perlu membalasnya. Kita cuma perlu membaca kira-kira ini beritanya benar atau enggak, dan kita jangan coba-coba, apalagi kalau pesan itu masuk dari nomor yang tidak kita ketahui. Lalu kita juga perlu cek kebenaran informasi tersebut. Nah, mungkin kita bisa cek melalui perusahaannya di mana, lalu melalui profilnya, melalui media sosial perusahaan tersebut, dan juga kita juga bisa melacak informasi yang ada di nomor tersebut, di mana sekarang sudah ada fasilitas yang dapat membantu kita untuk melacak nomor tersebut, itu riwayatnya gimana. Jadi itu sangat membantu kita untuk mempertimbangkan sebelum kita percaya kepada informasi-informasi yang masuk kepada kita. Lalu yang enggak kalah penting adalah kita harus berani menolak jika dimintai untuk mentransfer sejumlah uang. Hal tersebut karena mungkin penipu ini seringkali meminta korbannya untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu yang dengan alasan untuk verifikasi dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat seharusnya paham jika perusahaan yang benar-benar perusahaan itu tidak mungkin meminta uang muka kepada kandidat-kandidatnya. Lalu bagaimana kalau kita sudah terjebak dalam modus penipuan freelance online tersebut? Mungkin yang dapat kita lakukan adalah melaporkan pelaku tersebut ke platform yang kita gunakan atau platform yang memberikan info kepada kita tentang informasi penipuan tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengumpulkan bukti, baik itu bukti chatting melalui email, WhatsApp, Telegram ataupun yang lainnya, sebagai bukti untuk kita melaporkannya mungkin ke pihak-pihak yang berwajib jika memang diperlukan. Lalu kita juga bisa memberitahu komunitas freelancer untuk memperingatkan mereka supaya mereka sadar, atau mereka juga calon-calon korban ini mundur dari atau tidak jadi terjebak ke platform yang membuat kita tertipu itu sendiri. Kita juga perlu menghindari berurusan dengan klien yang sama, dimana nggak mungkin kita sebagai manusia mau jatuh di lubang yang sama. Jadi seharusnya ketika kita sudah pernah merasakan atau pernah terjebak di modus penipuan seperti itu, tentu kita perlu untuk belajar supaya kita tidak terjebak lagi ke lubang yang sama. Bahkan kita juga perlu menyampaikan pengalaman kita ini kepada orang sekitar kita supaya gak ada korban-korban lain yang terjebak di dalam penipuan freelance ini. Jadi mungkin itu yang dapat kita lakukan ketika kita sudah terjebak dalam modus penipuan freelance online.
Beberapa platform freelance yang lebih aman dari penipuan meliputi beberapa hal. Yang pertama ada Upwork, di mana Upwork ini menyediakan sistem escrow dan perlindungan pembayaran. Yang kedua ada Fiverr. Fiverr di sini menawarkan keamanan transaksi melalui sistem platform. Yang ketiga adalah Total. Total melakukan verifikasi ketat terhadap klien dan freelancer, di mana freelancer ini menyediakan program resolusi sengketa dan perlindungan pembayaran. Yang kelima ada Guru. Guru ini menawarkan sistem self-pay untuk melindungi pembayaran. Untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan saat bekerja secara freelance, freelancer dapat meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, menggunakan akun email dan pembayaran yang berbeda untuk pekerjaan freelance. Yang kedua, tidak memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada klien yang tidak terpercaya. Yang ketiga, menggunakan alat enkripsi untuk mengamankan komunikasi dan data. Yang keempat, menggunakan password yang kuat dan mengaktifkan autentikasi dua faktor, yaitu menyimpan informasi sensitif di tempat yang aman dan terpisah dari akses umum. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa memberikan edukasi yang bermanfaat dan membantu freelancer menghindari penipuan dalam pekerjaan online mereka. Terima kasih. Thank you for watching.